Terjawab sudah arti dibalik hapus foto dan saling unfollow media sosial yang dilakukan Bekti dan sang istri Aldila Jelita beberapa waktu silam. Dan seperti mendapatkan petir di tengah siang bolong, seperti itulah yang dirasakan netizen atas fakta yang akhirnya muncul ke publik. Ya, Aldila Jelita resmi melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna mengakhiri biduk rumah tangga yang telah dibinanya bersama Bekti sejak hampir 12 tahun silam. Lantas seperti apa komentar Indra Bekti saat mengetahui sang istri menggugat cerai dirinya yang waktunya bersamaan ketika dirinya masih berjuang dalam masa pemulihan kesehatan? Lantas, apa kata adik dan manajer Indra Bekti terkait hal tersebut? Kabar keretakan rumah tangga Bekti pun juga diungkapkan oleh kuasa hukum Aldila Jelita Milano Lubis sudah terjadi sejak lama atau jauh sebelum Indra Bekti didera penyakit pecah pembuluh darah di bagian otak yang menyerangnya pada akhir Desember 2022 silam. Milano juga mengaku jika pasangannya menikah pada Oktober 2010 silam ini sudah beberapa kali berkonsultasi. Namun, ia pun tidak juga menemukan titik temunya. Lantas apa sebenarnya permasalahan yang membuat Aldila Jelita seakan tidak sanggup lagi untuk bersama ayah dari dua anaknya itu? Prahara rumah tangga Indra Bekti dan Dila pun sepertinya sudah terdengar sampai ke telinga rekan yang juga sahabatnya yaitu Indy Barens. Indy pun juga mengunggah sebuah kalimat menyentuh yang sepertinya ditujukan untuk rumah tangga sahabat serta rekan seprofesinya itu. Lantas, seperti apa kalimat unggahan yang dibuat oleh Indy Barens tersebut? Lantas, seperti apa kata pembaca garis tangan dan guratan wajah ketika menilai dan juga menganalisis tentang guratan senyum di wajah Bekti setelah ia digugat cerai oleh sang istri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Teka-teki kandasnya biduk rumah tangga Indra Bekti pun sepertinya mulai terjawab. Ya, dalam sebuah momen yang terjadi di salah satu rumah sakit di Bilangan Menteng kemarin, Bekti yang sejak sakit sampai menjalani pengobatan yang selalu ditemani oleh sang istri terlihat datang ditemani oleh adik kandungnya Arum. Konten hal ini pun juga menjawab rasa penasaran publik terkait arti dibalik hapus foto dan saling unfollow yang dilakukan Bekti serta sang istri beberapa waktu silam. Kak Bekti. Gimana kabar? Mau tahu dong gimana cek kabar ini, Bapak? Bentar aja, Bapak. Dikit, Kak. Bapak, dikit, Bapak. Bentar, Bapak. Ayo di mobil aja nggak apa-apa, Kak. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini check up yang selanjutnya setelah kemarin aku sempat ada operasi mata ya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Jadi tinggal 3 bulan lagi kita kontrol lagi. Kontrolnya mah tadi ngapain aja Tadi Tadi dicekin aja sih gimana pas operasi aja sama obat. Udah ngurangin obat aja sih. Ngurangin obatnya, terus udah gitu ya dikasih terapi dikit tadi dipetok-petok gitu ya. Jadi dicek alhamdulillah. Ya nanti kita cerita ya. Gimana Kak? Baik-baik aja kok semuanya. Ya. Nanti selanjutnya dikabarkan kembali. Terima kasih banyak semuanya.
Tidak hanya itu saja, beberapa waktu setelah kehadirannya ke rumah sakit, Bekti pun kembali terlihat menjalani syuting di salah satu televisi swasta di Bilangan Tendean, Jakarta Selatan. Dan lagi-lagi, Bekti pun hadir yang biasanya ditemani Dila, tapi kini ditemani manajer dan adik-adiknya. Kondisi ini pun semakin memperjelas jika ada permasalahan dalam biduk rumah tangga pasangan yang menikah pada Oktober 2010 silam ini. Ya, mungkin respon ya. Ya, tapi gimana Kak? Permisi. Jalan dulu ya. Oh iya. Apa itu? Tangkapan yang mana? Besok ya. Oh ya, itu aku belum tahu. Pokoknya besok ya. Hari besok ini katanya sudah masuk Kak Indra gugatannya. Ya, doa aja. Nanti mohon doanya. Tapi sebelum Enggak ada. Tapi Kak Bekti sendiri kenapa Kak katanya meninggalkan rumah 1 minggu Kak? Nanti ya guys. Dan ramainya kondisi terkait biduk rumah tangga ini pun akhirnya ditanggapi oleh Roy, manajer Bekti, yang ikut dalam kunjungan Bekti ke salah satu televisi swasta kemarin. Di hadapan awak media, Roy pun juga mengaku tidak mengetahui hal yang tengah ramai diberitakan tersebut. Meski begitu, ia pun tidak menyangkal jika artisnya sudah berpisah rumah dengan sang istri sejak 1 minggu ke belakang. Nanti kita nunggu update dulu ya. Mau pulang dulu. Aku mau janji balikin sama dia. Sedikit aja mas. Ini aja. Besok balik lagi ke sini nanti gue atur ya. Iya ngerti. Tapi kan saya belum telepon update dari sananya gimana. Ini kabar permasalahannya sudah lama ya Bang? Iya. Kan itu sebenarnya masalah dia berdua. Saya juga nggak tahu karena kan kalau saya ngurusin bisnisnya aja sama ngurusin pembiaya rumah sakit. Gitu. Udah beda rumah ya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Cipta, adik kandung dari Indra Bekti. Cipta pun memilih untuk tidak berkomentar banyak lantaran hal tersebut bukan menjadi ranahnya untuk memberikan komentar. Lantas, bagaimana update perkembangan Indra Bekti pada saat ini? Dan benarkah pula kondisi rumah tangganya yang diambang perceraian membuat kondisinya pun kembali drop? Apa kabar? Sehat Kak. Udah aman. Aku istirahat dulu ya. Aku dari rumah sakit ini takutnya nanti hawa-hawa rumah sakit. Intinya alhamdulillah semuanya baik. Tinggal nanti ke berikutnya yang pemeriksaan selanjutnya. Ya. Baik. Udah ya sedikit ya. Makasih banyak ya. Bang Indra, ya memang karena masih kondisinya juga belum memungkinkan gitu ya biarin Babang istirahat dulu. Nanti kalau memang sudah ada kabar seperti apa, mungkin mau ada preskon atau apa, pasti nanti teman-teman akan dikabarin juga sama tim manajemen dari Bekti. Kalau secara emosional yang gimana enggak, dia memang ada temperamennya lebih kayak nggak sabaran, kayak gitu-gitu aja. Dan itu kan ya karena kondisinya dia belum secara normal gitu kan. Karena memang kondisinya masih belum 100% kayak Bang Indra yang sebelumnya lah. Ya pokoknya makannya dia lahap sekarang. Nafsunya bukan nafsunya yang lain ya. Nafsu makannya besar gitu. Jadi kalau udah selesai makan, dari makan berat gitu. Harusnya kan udah full ya gitu. Jadi udah selesai nggak ada kacang. Ini mau minta cemilan lagi. Habis minta cemilan dalam waktu 10 menit nggak ada lagi, apalagi gitu, nggak bisa, harus kita stopin. Kayaknya nggak tahu, kayak karena mungkin dari matanya tidak melihat sesuatu, akhirnya jadi kita ngeliat lah gitu, ngeliat makanan kan kadang-kadang ada yang bisa ngeliat gitu, aduh males gitu, kenyang, ada yang ini kan. Cuma karena dia tidak melihat, mungkin hanya bisa mencium dan lain-lain, nafsunya terus-terusan pengen nggak berhenti. Dan akhirnya dia begah sendiri, itu pun begah, akhirnya ke toilet, balik lagi masih nanya apalagi mau dimakan gitu. Nggak berhenti, mungkin dari efek dari apa ya, pengobatan, obat mungkin ada ngaruh ya pasti. Kabar keretakan rumah tangga Bekti pun juga dikonfirmasi oleh kuasa hukum Aldila Jelita, yaitu Milano Lubis. Lantas,
Apa sebenarnya permasalahan yang membuat Dila seakan tidak sanggup lagi bersama ayah dari dua anaknya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kabar permasalahan rumah tangga Dila dan Bekti mulai terendus saat Dila menghapus beberapa foto suaminya di akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, Dila pun juga menuliskan caption dalam fotonya bersama kedua anaknya seperti kalimat perpisahan. Selain itu, Dila pun juga tidak lagi mengikuti akun media sosial suaminya. Lantas seperti apa sebenarnya masalah rumah tangga mereka menurut kuasa hukumnya? Dan benarkah masalah ini pun sudah terjadi sejak lama sebelum Bekti didera pecah pembuluh darah? Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua, dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Sudah masuk. Ini sekarang lagi proses. Permasalahan biduk rumah tangga Bekti dan Dila memang sudah diungkapkan oleh Milano Lubis, kuasa hukum Aldila, yang sudah terjadi sejak lama. Namun, sejak Bekti didera penyakit pecah pembuluh darah yang menyerangnya pada akhir Desember 2022 silam, Dila pun juga terlihat tidak pernah absen untuk menemani suaminya itu, baik di rumah sakit ataupun saat melakukan check up kesehatan matanya yang berkurang pasca operasi. Lantas, apa sebenarnya permasalahan yang membuat Dila seakan tidak sanggup lagi untuk bersama ayah dari dua anaknya itu? Dan benarkah pula Bekti dan Dila sudah beberapa kali berkonsultasi terkait permasalahan biduk rumah tangganya, namun tidak juga menemukan titik temunya? Tiba-tiba juga, karena saya dihubungin tuh 11:30 malam sama Dila. Terus hari apa ya, hari Jumat apa, dihubungin, terus ketemuan sama Dila, sama Bekti juga, tapi terpisah ya, terpisah. Saya tanya sama Dila kenapa, terus sudah benar-benar siap nggak sayang. Sudah selama ini sama Bekti bareng-bareng, susah senang bareng-bareng. Ya, cuman Dila bilang sudah nggak bisa bang, memang aku sudah sepakat sama Bekti untuk pisah. Terus saya telepon Bekti, saya tanya juga Bekti bilang ya sudah, kalau memang Dila mau seperti itu ya udah bang, memang ya udah kita sepakat memang mau selesaikan ini secara baik-baik. Tidak ada kaitan sama pasca sakit, tidak ada. Saya tegasin ya, tidak ada, karena Bekti saat ini kondisinya sekarang sudah seperti ini atau karena sakit, tidak ada. Memang permasalahannya udah lama lah. Intinya saya mengikuti Bekti ini kan, Bekti itu ikut bareng saya itu jadi kuasa hukumnya dari awal dia karir. Jadi saya tahu sampai mereka nikah segala macam tuh saya tahu persis. Jadi permasalahan mereka pun saya tahu persis juga gitu. Jadi memang ini sudah berulang-ulang sebenarnya permasalahannya, dan memang sudah nggak bisa ya, dari pihak Dila, dari keluarga Dila juga akhirnya memang ya sepakat menerima gitu untuk keputusan Dila pisah dari Bekti. Sejauh ini tidak ada indikasi orang ketiga. Memang permasalahannya mereka aja yang udah numpuk lah. Ekonomi juga tidak ada. Memang Bekti pun kemarin kan waktu sakit juga kan Dila juga keluar uang juga, bukan hanya sumbangan aja. Saya tahu lah, dia bukan masalah yang jual-jual itu ya, enggak. Dia juga tabungannya segala macam dia keluar kok buat Bekti. Intinya
sampai masalah, mohon maaf, sampai masalah cicilan segala macam juga kemarin juga Dila kok yang cover selama Bekti sakit. Jadi bukan masalah inilah, bukan masalah ekonomi lah. Memang permasalahannya udah nggak bisa sejalan lagi aja. Namun, di balik perhara rumah tangganya, komunikasi di antara Indra Bekti dan Aldila Jelita masih terjalin baik. Menurut kuasa hukumnya, sebelum gugatan perceraiannya naik ke pengadilan, sudah ada beberapa perjanjian yang intinya membahas perihal hak asuh anak serta harta gonogini. Lantas, benarkah hal ini pun juga menandakan jika Aldila Jelita sudah lama ingin bercerai dengan Indra Bekti? Anak-anak sama Dila, hak asuh anak udah disepakati ada di Dila. Harta gonogini nanti akan dibagi dua, akan diserahkan kembali ke mereka, apakah mau dikasih ke anak-anak atau enggak, tapi nanti dibagi dua dulu. Udah ada sepakatannya udah ada. Pisah ini buat kebahagiaan mereka berdua, untuk menyelamatkan anak-anak juga, jangan sampai anak-anak terganggu bahwa permasalahan nggak selesai, akhirnya efeknya ke anak-anak. Intinya ini adalah jalan yang terbaik buat mereka berdua. Dan mereka sepakat. Iya, udah sepakat. Ada pernyataannya kok. Perjanjiannya juga. Prahara rumah tangga Indra Bekti dan Dila sepertinya sudah terdengar sampai ke telinga rekan yang juga sahabatnya, yaitu Indy Barens. Indy pun mengunggah sebuah kalimat menyentuh yang sepertinya ditujukan untuk rumah tangga sahabat dan juga rekan seprofesinya itu. Lantas seperti apakah tanggapan pembaca garis tangan serta guratan wajah ketika menilai dan juga menganalisis tentang guratan senyum di wajah Bekti saat mengetahui dirinya digugat cerai oleh sang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Prahara rumah tangga Indra Bekti dan Aldila sepertinya sudah terdengar sampai ke telinga rekan yang juga sahabatnya, Indy Barens. Indy pun juga mengunggah sebuah kalimat menyentuh yang sepertinya ditujukan untuk rumah tangga sahabat dan rekan seprofesinya itu. Lantas seperti apa kata pembaca garis tangan dan juga guratan wajah menilai dan menganalisis tentang guratan senyum di wajah Bekti pasca digugat cerai oleh sang istri? Dan benarkah dari ekspresi Bekti tertangkap beban pikiran berat yang harus ditanggung olehnya? Nah, kalau Iji playkan videonya ini kecenderungan dari matanya, dari ujung guratan matanya itu menandakan kesedihan. Dan beberapa lekukan itu menandakan kurang tidur. Bisa jadi kekurangan tidurnya itu karena ada beban pikiran, karena ini mengarah pada guratan ujungnya yang turun. Dan yang pastinya di video ini meskipun beliau senyum, ini tekanan batin di dalam beliau itu sangat besar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.